Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penamaan dan penggolongan pestisida. Anggota kelompok kami yaitu 1. Ismi Aflahal, NIM 051, saya sendiri, Revido Arianto Hari, NIM 056, L. Valentino Edwin Putra, NIM 061, Iza Wibowo, NIM 062. Pengertian pestisida. Pestisida berasal dari kata pes yang berarti hama dan sida yaitu pembunuh. Hama yang dimaksud sangat luas, yaitu tungau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi, bakteri, dan virus, nematoda, siput, dan lain sebagainya. Pengertian mengenai pestisida di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pestisida ialah zat kimia maupun bahan jasa teknik maupun virus yang digunakan untuk mencegah hama penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Tidak hanya hama saja, pestisida pun mampu memberantas tanaman pengganggu atau gulma. Dalam pengendalian pestisida, sebaiknya mengetahui tentang sifat kimia dan sifat fisik pestisida, biologi, dan ekologi organisme pengganggu tanaman. Pengulangan pestisida berdasarkan organisme sasarannya. Berdasarkan organisme sasarannya, pestisida dapat dibedakan menjadi insektisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama berupa serangga. Pada kelompok insektisida dapat dibedakan jadi dua, yaitu ofisida untuk mengendalikan telur serangga dan larvisida untuk mengendalikan larva serangga. Kemudian akarisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan akarina atau tungau. Selanjutnya ada moluskida, yaitu digunakan untuk mengendalikan hama dari bangsa siput atau moluska. Selanjutnya rodentisida digunakan untuk mengendalikan hewan pengarat seperti tikus. Kemudian nematisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan nematoda. Fungisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan atau jamur. Bakterisida digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri. Herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu. Algisida yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan ganggang atau algae. Piscisida digunakan untuk mengendalikan ikan buas. Avisida yaitu pestisida yang digunakan untuk meracuni burung, terutama burung perusak hasil pertanian. Repellent yaitu pestisida yang tidak bersifat membunuh, hanya untuk mengusir hama. Dan atraktan digunakan untuk menarik atau mengumpulkan serangga. Penggolongan pestisida berdasarkan gerakan racun pada tanaman. Berdasarkan gerakan racun pada tanaman, pestisida secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu non-sistemik, sistemik, dan sistemik lokal. Pestisida non-sistemik atau sering disebut dengan kontak, pestisida ini tidak bisa diabsorpsi oleh jaringan tanaman, jadi hanya menempel di bagian luar tanaman. Kemudian, pada pestisida sistemik, pestisida yang diserap oleh organ-organ tanaman, baik lewat akar, batang, maupun daun, selanjutnya ditransportasikan mengikuti aliran cairan tanaman ke bagian tanaman yang lain. Dan pada pestisida sistemik lokal, atau sering disebut sistemik atau translaminar, di mana pestisida ini diserap oleh jaringan tanaman, tetapi tidak atau kurang disebarkan ke bagian tanaman lainnya. Kemudian ada penggolongan pestisida berdasarkan cara masuknya ke jasad sasaran. Yang pertama yaitu racun perut atau lambung, merupakan bahan beracun pestisida yang dapat merusak sistem pencernaan jika tertelan oleh serangga. Selanjutnya ada racun kontak, yang merupakan bahan beracun pestisida yang dapat membunuh atau mengganggu perkembangbiakan serangga jika bahan beracun tersebut mengenai tubuh serangga. Kemudian ada racun nafas yang merupakan bahan racun pestisida biasanya berbentuk gas atau bahan lain yang mudah menguap atau fumigan dan dapat membunuh serangga jika terhisap oleh sistem pernafasan serangga tersebut. Kemudian racun protoplasmik merupakan racun yang bekerja dengan cara merusak protein dalam sel tubuh jasad sasaran. Kemudian ada racun saraf yang merupakan pestisida yang cara kerjanya mengganggu sistem saraf jasad sasaran. Dan terakhir yaitu racun sistemik, merupakan bahan racun pestisida yang masuk ke dalam sistem jaringan tanaman dan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman, sehingga bila bisa saat dimakan atau mengenai jasad, bisa meracuni jasad sasarannya.
Jenis pestisida tertentu hanya menembus ke jaringan tanaman atau translaminar dan tidak ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman. Lalu yang berikutnya adalah penggolongan pestisida berdasarkan cara kerja sifat kimianya. Berdasarkan cara kerjanya, yaitu menurut sifat kimianya, pestisida dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu pertama, organoklorin yang merupakan insektisida sintetik yang paling tua, yang sering disebut dengan hidrokarbon klor. Secara umum, diketahui bahwa keracunan yang serangga ditandai dengan terjadinya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan terjadinya hiperaktivitas, gemetar, kemudian kejang hingga akhirnya terjadi kerusakan pada saraf dan otot yang menimbulkan kematian. Organoklorin bersifat stabil di lapangan sehingga residunya sangat sulit terurai. Lalu yang kedua adalah organofosfat, merupakan insektisida yang bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinesterase sehingga terjadi pemupukan asetilkolin yang berakibat pada terjadinya kekacauan pada sistem pengantar impuls saraf ke sel-sel otot. Keadaan ini menyebabkan impuls tidak dapat diteruskan, otot menjadi kejam dan akhirnya terjadi kelumpuhan, dan akhirnya serangga mati. Yang ketiga adalah karbamat yang merupakan insektisida yang berspektrum luas. Cara kerja karbamat mematikan serangga sama dengan insektisida organofosfat, yaitu melalui penghambatan aktivitas enzim asetilkolinesterase pada sistem syaraf. Perbedaannya ialah pada karbamat, penghambatan enzim bersifat bolak-balik, reversible, yaitu penghambatan enzim bisa dipulihkan lagi. Karbamat bersifat cepat terurai. Yang keempat adalah piretroid, yang merupakan piretrum sintetis yang mempunyai sifat stabil bila terkena sinar matahari dan relatif murah, serta efektif untuk mengendalikan sebagian besar serangga hama. Piretroid mempunyai efek sebagai racun kontak yang kuat, serta mempengaruhi sistem saraf sehingga pada periferal dan sentral, piretroid awalnya menstimulasi sel saraf untuk bereproduksi secara berlebih dan akhirnya menyebabkan paralisis dan kematian. Berikutnya adalah penggolongan pestisida berdasarkan formulasi atau bentuk. Berdasarkan formulasi atau bentuknya yang biasa ditemukan di Indonesia, pestisida dibedakan menjadi 5, yaitu formulasi cair, formulasi padat, formulasi gas atau fumigan yang terdiri dari metil bromida dan karbon disulfida. Itu adalah formulasi minyak, Kevin 4 oil dan basudin 90 SCO. Lalu ada formulasi pasta yaitu fosfor pasta. Formulasi cair. Untuk formulasi cair dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah emulsible konsentrat atau EC, berbentuk pekatan cair dengan kandungan bahan aktif yang tinggi dengan menggunakan bahan pelarut berbasis minyak. Yang kedua adalah soluble konsentrat in water atau SCW. Formulasi ini mirip EC, tetapi solvennya berbasis air, sehingga apabila dicampur air akan membentuk pelarutan homogen. Yang ketiga adalah soluble liquid, yang merupakan pekatan cair. Jika dicampur dengan air akan membentuk pelarutan. Yang keempat adalah flowable atau flowable in water, berbentuk konsentrat cair yang sangat pekat. Jika dilarutkan air akan membentuk suspensi atau partikel padat yang melayang dalam media cair. Untuk formulasi padat sendiri, pestisida juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada WTB powder dengan kode formulasi WP, merupakan pestisida berbentuk tepung dengan kadar bahan aktif yang relatif tinggi yaitu 50 hingga 80%, yang jika dicampurkan dengan air maka akan membentuk suspensi. Kemudian ada soluble powder dengan kode formulasi S atau SP, merupakan pestisida berbentuk tepung yang jika dicampur dengan air maka akan membentuk larutan homogen. Kemudian ada granule atau butiran dengan kode formulasi G, merupakan pestisida berbentuk butiran yang siap pakai dengan konsentrasi bahan aktif yang relatif rendah sekitar 2%, yang diaplikasikan dengan cara ditabur. Kemudian ada water dispersible granule dengan kode formulasi WG atau WDG, merupakan pestisida berbentuk butiran yang mirip dengan granule, tetapi penggunaannya harus dicampurkan dengan air dan diaplikasikan dengan cara disemprot. Kemudian ada soluble granule yang bentuknya mirip dengan water dispersible granule yang harus diencerkan dan diaplikasikan dengan cara disemprot. Kemudian ada tepung hemus atau DAS dengan kode formulasi D, merupakan pestisida berbentuk tepung yang siap pakai, yang tidak perlu dicampurkan dengan air
dengan konsentrasi bahan aktif yang relatif rendah yaitu sekitar 2% dan diaplikasikan dengan cara dihembuskan atau dengan cara dusting. Kemudian ada seed dressing atau seed treatment dengan kode formulasi SD atau ST, merupakan formulasi khusus yang berbentuk tepung atau cairan yang digunakan dalam perawatan benih. Kemudian ada umpan bait dengan kode formulasi B, atau ready mix bait dengan kode formulasi RB atau RMB, yang merupakan umpan siap pakai yang sudah dicampur dengan pakan yang berbentuk sediaan yang paling banyak digunakan dalam formulasi rodentisida. Berikut merupakan tabel perbandingan sifat beberapa formulasi pestisida yang dibandingkan dari beberapa aspek. Yang pertama ada formulasi, kemudian ada risiko saat mencampur, kemudian phytotox yang merupakan zat yang beracun bagi pertumbuhan tanaman, kemudian ada abrasif dan korosif. Abrasif merupakan bahan yang tidak mengikis sel atau jaringan tanaman, kemudian korosif merupakan bahan yang mengikis bagian tanaman, kemudian dalam aspek pengadukan, kemudian aspek residu yang tampak, kemudian ada aspek kompatibel dengan formulasi yang lain. Kompatibel yang dimaksud adalah dapat bekerja selaras dengan formulasi lain. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui ruang Zoom yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.